Selamat pagi, Salam. Bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh bersama-sama lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Dia saja untuk menyembah Dia. Dengarkan firman Tuhan. Mazmur 40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Betapa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sangat baik untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Hanya Dialah Allah yang layak kita sembah. Allah yang layak kita agungkan. Kita berdiri sekalian, bersama-sama kita menyembah Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Engkaulah yang layak disembah ya Allah. Layak disembah. Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Allah. Bahwa Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan. Engkaulah Allah yang layak kami muliakan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Allah yang sangat baik, yang telah menjaga dan memelihara kami 1 minggu yang telah kami lewati. Dan hari ini kami boleh bersama-sama menyembah-Mu ya Tuhan. Kami beribadah kepadamu, kiranya Engkau saja yang dipermuliakan. Kami sekalian diberkati. Ibadah kami dari awal hingga selesainya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu saja. Kami sekalian diberkati.
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 212. Sejak ku terima Yesus. Kemenangan iman nomor 212, sejak ku terima Yesus. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harap baru, sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Sekarang ku dapat harap dan selamat baru. Sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terimalah. Tuhan saja yang dipermuliakan. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari surat Efesus pasal 2. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-10. Jemaat Tuhan boleh memperhatikan kata demi kata dari ayat yang akan saya bacakan ini. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bacakan untuk kita pada kesempatan ini. Kita akan bersama-sama lagi untuk bersukacita, memuji dan memuliakan Allah kita. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.
bersujud di hadapan-Mu. Ku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh hidupku untuk ku nikmati Firman-Mu yang kuasa. firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yanja. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu bagi kami, yang menjadikan kami anak-anak-Mu, menjadikan kami hamba-hamba-Mu, yang boleh Engkau panggil untuk mengambil bahagian dalam pelayanan. Bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami bagian firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang merupakan makanan kehidupan rohani kita, yang akan terus menolong kita untuk menjalani kehidupan sebagai pedoman kita untuk mengontrol hidup kita agar kita tetap berjalan di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul rancangan Tuhan bagi manusia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, manusia adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan manusia di dalam rancangannya, di mana Allah menciptakan manusia sesuai dan segambar dengan Allah. Sehingga manusia yang adalah ciptaan Allah merupakan gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia, sehingga manusia suci dan kudus dan tidak bercela dalam penciptaan Allah.
Tetapi oleh karena kehendak yang Allah berikan kepada manusia, sehingga akhirnya manusia mengambil keputusan yang salah, melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga di pemandangan Allah manusia jatuh di dalam dosa, dan akibat daripada kejatuhan dalam dosa inilah manusia menanggung konsekuensi daripada dosa itu sendiri. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia rindu untuk bersekutu kembali dengan Tuhan. Manusia rindu untuk menata hidupnya, untuk lebih baik lagi. Tetapi karena dalam diri manusia ada dosa yang senantiasa merusak tatanan kehidupan di dalam kehidupan manusia, maka manusia susah dan tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa untuk membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Itulah sebabnya Allah merancang, membuat sebuah rancangan yang indah bagi manusia. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Membaca dan mencermati firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 menyatakan kepada kita bahwa keselamatan merupakan tindakan yang dilakukan Allah untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Karena keselamatan manusia merupakan rancangan Allah, lalu bagaimana kita bisa memaknai kehidupan yang Tuhan beri bagi setiap kita? Dalam bahagian ini ada 3 bahagian penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hidup di dalam kasih karunia. Hidup itu adalah kasih karunia. Di ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata kasih karunia dalam bahagian ini memiliki makna, yaitu sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Sesuatu yang diberikan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Sesuatu yang diberikan oleh Allah bukan karena kita mengerjakan pekerjaan yang baik. Sesuatu yang diberikan oleh Allah bukan karena kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Tetapi kasih karunia ini adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, yaitu anugerah di dalam Yesus Kristus. Dalam kaitannya dengan keselamatan, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Keselamatan itu adalah anugerah Allah bagi kita yang diberikan secara cuma-cuma, sehingga memiliki makna yang sangat dalam, bahwa manusia dibebaskan dari belenggu dosa, manusia dibebaskan dari hukuman dosa oleh karena pemberian daripada Allah. Kita yang berdosa dibebaskan oleh Allah bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, tapi oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mati disalibkan, tapi ia bangkit pada hari yang ketiga, ia naik ke surga. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus itulah yang diberikan secara cuma-cuma bagi saudara dan saya. Hal ini berarti keselamatan itu bukan dari hasil usaha kita, tetapi keselamatan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi hidup kita ini oleh karena belas kasihan dari Allah. Kita ada sampai hari ini oleh karena belas kasihan dari Allah. Keselamatan itu adalah pemberian yang begitu berharga dari Allah. Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang ke dalam dunia, yang menebus dosa-dosa kita, adalah anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan oleh karena kita menerima anugerah itu, Tuhan minta kepada kita untuk mempertanggungjawabkan anugerah keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, Ia minta kepada kita untuk bertanggung jawab dengan keselamatan itu. Hidup kita dibentuk oleh Tuhan yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan,
setiap kita belajar untuk menghargai kasih karunia dari Tuhan. Tindakan yang nyata dengan kehidupan yang dapat terlihat dalam keseharian kita, ibadah kita, kesetiaan kita yang semakin terlihat di dalam kecintaan kita kepada Tuhan. Dengan memberikan yang terbaik dalam hidup ini untuk Tuhan, kita menghargai pemberian Tuhan, kita menghargai kasih karunia Tuhan, kita menghargai anugerah yang terbesar yang Tuhan beri bagi kita. Yang kedua, rancangan Tuhan bagi manusia, yaitu hidup di dalam kerendahan hati. Ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa keselamatan bukan hasil dari karya kita. Keselamatan bukan hasil dari usaha kita. Keselamatan bukan hasil dari pekerjaan kita. Karena keselamatan adalah anugerah daripada Tuhan, maka kita hendaknya tidak memegahkan diri, tidak sombong dengan keselamatan itu. Karena kita hanya manusia yang bisanya hanya menerima dan menerima anugerah keselamatan itu. Karena semua adalah pemberian dari Allah dan bukan hasil dari pekerjaan kita. Tidak sepatutnya kita menyombongkan diri, tetapi sebaliknya kita menunjukkan sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan dengan gaya hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Daud adalah seorang raja yang tidak perlu diragukan lagi dengan kekayaan yang dimiliki, dengan semua fasilitas yang dimiliki, dengan keamanan yang ada di sekelilingnya, yang memagari istana tempat ia tinggal, yang memagari dimanapun ia berada, ia senantiasa aman dalam perlindungan sebagai seorang raja. Tetapi kalau kita membaca dalam Mazmur 131 ayat 1, di sana Daud berkata, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Daud menyadari bahwa hidupnya oleh karena anugerah Tuhan, hidupnya oleh karena pertolongan Tuhan, hidupnya oleh karena campur tangan Tuhan. Di luar Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan ia tidak dapat melakukan apa-apa. Itulah sebabnya walaupun ia sebagai seorang raja, ia memiliki kedudukan yang tinggi, ia memiliki harta kekayaan yang melimpah, ia aman dalam perlindungan dan proteksi yang begitu sempurna dari lingkungan di mana ia tinggal, tetapi ia sadar bahwa kondisinya ada hanya karena Tuhan. Apa yang Anda banggakan pada hari ini? Keberhasilanmu, kepintaranmu, kedudukanmu, atau harta yang ada padamu? Apakah itu yang membuatmu ingin menguasai orang lain? Apakah itu yang membuatmu ingin dihargai oleh orang lain? Apakah itu yang membuatmu ingin dihormati orang lain? Apakah itu yang membuatmu ingin menguasai segala hal yang ada di muka bumi ini? Ketahuilah bahwa kedudukanmu, apa yang engkau punyai, kemampuan yang ada padamu, hanyalah pemberian dari Tuhan. Belajar untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan praktekkan di hadapan sesama untuk menghargai orang lain, bahwa orang lain juga adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Yang ketiga, rancangan Tuhan bagi manusia, supaya manusia hidup di dalam tujuan Allah. Ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah memiliki tujuan di dalam menciptakan manusia. Bahwa Allah memiliki tujuan di dalam menciptakan kita semua. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merancangkan keselamatan bagi manusia. Allah merancangkan penyelamatan bagi manusia. Dan untuk menghargai kasih karunia Allah bagi kita, sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, hidup kita harus memiliki tujuan, yaitu untuk melakukan segala hal yang baik, perkara-perkara yang baik, segala pekerjaan yang baik yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Tujuan Allah dalam hidup kita harus jelas. Tujuan Allah dalam hidup kita harus begitu kuat. Tujuan Allah dalam hidup kita harus memampukan kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita diminta untuk meletakkan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita diminta untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas segala perkara yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Itulah sebabnya kita diminta untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena segala hal yang terjadi dalam diri kita, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, semua di dalam rancangan-rancangan Tuhan dan dikontrol oleh Tuhan. Dan setiap bahagian yang Tuhan berikan dan lakukan dalam perjalanan hidup kita, semuanya adalah hal yang baik bagi kita. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita tidak bisa bertindak dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa bertindak dengan mengandalkan apa yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa ketika kita bertindak, bertindaklah dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kemegahanmu, tetapi bertindaklah dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bagaimana dengan kondisimu hari ini? Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Apakah Anda sedang bergumul dengan tujuan hidupmu? Apakah Anda sedang gagal untuk mencapai tujuan daripada itu? Mari datang kepada Tuhan, serahkan seluruh pergumulanmu hanya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menuntun langkah hidupmu untuk keluar dari pergumulan-pergumulanmu. Izinkan Tuhan untuk menuntunmu berjalan di dalam tujuan Allah. Izinkan Tuhan untuk memproteksi hidupmu agar engkau boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Untuk itu tetap percaya bahwa tujuan Allah pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Tetap setia kepada Tuhan bahwa segala hal yang baik yang Tuhan rancangkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam seluruh pergumulan hidup, dalam seluruh persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, tetaplah sabar, setia kepada Tuhan, menantikan Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, mempraktekkannya, dan ajar kami untuk mensyukuri atas segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar pada kesempatan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Dia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam Yesus Kristus bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Dari Kemenangan Iman nomor 135, Bangunlah Umat Masehi. Kita akan menyanyikan ayat 1 hingga ayat yang kedua dari pujian ini, dan persembahan akan dikumpulkan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya saya akan membacakan untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, yang pertama Ibu Esther Yohana AMPSI, Andre Liwayan Limawan H, Martinus Layen ST, Yona Justinius, Sugiarto Samsul, Farida SH, Raymond Julian H, Sudirman, Martina Pangeran, Henry Carlo ST ME, Corlina Ngang, Vera Desti Yulita, Andra Christian Felix, dan Juli Astuti. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 1-2 untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu." Bagi jemaat Tuhan, selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yohanes dan Ibu Jenny Kristiani, Bapak Sulaiman Sawen SPD MPD, dan Ibu Marlinda Surang SPDK, Bapak Wesley Edward SH dan Ibu Helsri Ordiana, dan yang terakhir Bapak Benjamin L. Edi dan Ibu Emi M. Edi.
Selamat ulang tahun pernikahan. Kolose 3:18 sampai 19 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Mari kita bersatu di dalam doa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam minggu sepekan yang kami lalui, di dalam segala pekerjaan yang kami kerjakan. Kami yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi pribadi kami, bagi keluarga kami masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita pada hari ini Tuhan, di bulan ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk anggota jemaat yang berulang tahun. Engkau menambahkan usia mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka, tutup bungkus mereka dengan kasih dan lawatan-Mu Tuhan. Sehingga segala apapun yang mereka kerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Bila setiap jemaat ulang tahun pernikahan ini Tuhan, mereka dapat mengingat janji pernikahan mereka dan kasih yang datang daripada Tuhan menjadi bagian bagi suami maupun istri dan anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bahtera rumah tangga setiap jemaat Tuhan di dalam ulang tahun pernikahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Esaya, Iden Usat, Benedik, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismanuji, Yoli Sutopo. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Engkau memberkati, karena doa orang benar besar kuasanya. Setiap sakit penyakit yang mereka alami Tuhan, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan perawatan, Tuhan memberkati semuanya itu. Sehingga biarlah melalui itu semua, kesembuhan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka, beri kekuatan kepada mereka, kesehatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga Gereja Kemah Injil Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk Badan Pengurus Pusat GKI yang ada di Jakarta. Pendeta Dr. Daniel Ronda, Engkau memberkati segala ketetapan, segala program, bahkan rencana ke depan. Yakin dan percaya melalui kepemimpinan hamba-Mu dipakai Tuhan secara luar biasa dalam memimpin setiap gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa untuk lembaga Badan Pengurus Wilayah GKI Kaltara di Tanjung Selor, Bapak Pendeta Lasung, Tuhan memberkati, tutup bungkus hamba-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Segala program ketetapan, bahkan segala rencana ke depan, yakin dan percaya Tuhan menolong dan memberkati hamba-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Badan Pengurus Daerah GKI Daerah Tata Tinun yang ada di Tarakan, secara khusus Bapak Pendeta Yance Februan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Engkau memberkati hamba-Mu, sehingga segala program ketetapan, bahkan segala rencana ke depan, yakin percaya Tuhan akan menolong dan memberkati, dan semua dapat berjalan dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Badan Pengurus Jemaat Siloam Tarakan. Kami berdoa biarlah setiap jemaat Tuhan di dalam program rencana ke depan ini yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati, sehingga biarlah kemajuan demi kemajuan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat untuk persembahan yang sudah diberikan, setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, biarlah di lain kesempatan dapat memberi. Engkau memberkati segala usaha, pekerjaan, bahkan segala apapun yang kami kerjakan sehari-hari, Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah melalui persembahan ini untuk membantu pekerjaan Tuhan di jemaat Siloam di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami pertaruhkan setiap doa syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas doa syafaat yang telah kita naikkan kepada Tuhan pada kesempatan ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Pertolongan kita datangnya hanya dari Allah saja. Namun tentu kita tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari ini. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Bukan Dengan Kekuatanku.
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk cinta kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Secara khusus dalam ibadah ini, dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan di hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi diri untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah diberkati oleh Tuhan. Anggota jemaat yang mencari pekerjaan, Tuhan mengarahkan dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Bersyukur sejenak. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.